Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Keluar Pajak. Seperti biasa, saya akan selalu mengingatkan teman-teman sekalian agar senantiasa mengingat bahwa Kortex sebentar lagi akan diberlakukan, yaitu per 1 Januari 2025. Jadi, kalian... Ya, kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan di kolom komentar, yaitu dari Muhammad Nur Rashid, yaitu Bang bikin konten cara hapus NPWP pribadi dengan penghasilan di bawah PTKP harian lepas yang tidak ikut kerja jadi pegawai. Oke, kita gas. Tapi sebelumnya kalian pasti bertanya-tanya apakah NPWP memang benar bisa dihapus? Pertama, kita harus memahami bahwa penghapusan NPWP itu sudah diatur dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 4 Tahun 2020 dan juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2017. Jadi penghapusan NPWP itu bisa dilakukan secara jabatan oleh Direktorat Jenderal Pajak, namun juga bisa dilakukan melalui permohonan oleh wajib pajak. Ya, jadi ini ya. Nah, di sini kita akan fokus kepada bagaimana cara untuk bermohon penghapusan NPWP. Pertama-tama kita harus mengetahui dulu ya, alasan apa saja yang dengannya kita dibolehkan untuk bermohon penghapusan NPWP. Jadi tidak serta-merta semua wajib pajak itu bisa mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Jadi hanya wajib pajak tertentu saja yang memenuhi syarat dan alasan yang dibenarkan. Nah, diantaranya adalah yang pertama yaitu wajib pajak yang meninggal dunia. Ya, jadi tentu saja bahwa wajib pajak yang telah meninggal dunia itu NPWP-nya bisa dihapuskan ya dengan cara si ahli waris nanti akan bermohon kepada KPP tempat terdaftar untuk mengajukan permohonan penghapusan NPWP atas wajib pajak yang bersangkutan. Tapi syaratnya yang pertama pastikan bahwa wajib pajak tersebut tidak meninggalkan warisan. Kalau misalkan tidak meninggalkan warisan, maka ahli waris bisa langsung mengajukan permohonan penghapusan NPWP atas wajib pajak bersangkutan. Namun, kalau misalkan masih meninggalkan warisan, maka warisan itu harus dibagi terlebih dahulu. Itu barulah bisa diajukan permohonan penghapusan oleh ahli warisnya. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Nah, ini biasanya adalah wajib pajak luar negeri yang bekerja di Indonesia dan memiliki NPWP. Jadi ketika misalkan ekspatriat atau WNA tersebut meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, maka bisa mengajukan permohonan penghapusan NPWP dan ini bisa dikuasakan. Lalu kemudian adalah dalam hal penghasilannya di bawah PTKP. Nah, ini yang terkait dengan pertanyaan di komentar tadi mengenai penghasilannya di bawah PTKP. Tapi apakah bisa langsung bermohon penghapusan NPWP? Nah, kita baca penjelasannya di bawah lagi, yaitu itu hanya berlaku bagi wajib pajak orang pribadi yang semata-mata berstatus sebagai pengurus, ya, kemudian komisaris, pemegang saham atau pemilik dan pegawai yang diberikan NPWP. Dalam hal ini dia harus statusnya adalah karyawan. Bagaimana jika statusnya bukan karyawan, melainkan pekerja lepas atau harian? Ya, karena dia bukan pegawai, maka dia tidak memenuhi kategori yang ini. Ya, sehingga dengan sendirinya akan terjawab ya bahwa bagi yang bukan pegawai yang memiliki penghasilan di bawah PTKP itu NPWP-nya belum tentu bisa dihapus kecuali kalau dia semata-mata hanya sebagai pegawai di suatu perusahaan ataukah instansi ataupun dia berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham suatu badan misalkan. Nah, ini barulah bisa memiliki alasan yang kuat untuk bermohon penghapusan NPWP. Nah, sebagai gantinya bagi pekerja lepas maupun yang bukan pegawai ini yang memiliki penghasilan di bawah PTKP, sebagai gantinya bisa bermohon penetapan NPWP non efektif. Bagaimana caranya? Nanti akan saya jelaskan di akhir video ini. Nah, berikutnya adalah yang bisa melakukan penghapusan NPWP adalah wanita kawin. Kalian misalkan yang selama sebelum menikah ya, bagi wanita yang sebelum menikah sudah memiliki NPWP, kemudian setelah menikah, maka itu akan menjadi satu kesatuan ekonomis dengan suaminya. Nah, dengan demikian, normalnya atau defaultnya adalah ketika wanita yang telah memiliki NPWP itu menikah, maka NPWP-nya harus digabung dengan suami. Sehingga NPWP lama wanita yang lajang itu harus diajukan penghapusan NPWP. Ini dalam hal wanita kawin ini memilih kewajiban pajaknya digabungkan dengan suami. Tapi wanita kawin ini tetap memiliki opsi untuk memilih dikenakan pajak secara terpisah
maupun dalam hal wanita kawin ini melakukan pisah harta dengan suami. Nah, bagaimana jika seperti itu? Jika misalkan wanita kawin ini memilih untuk dikenakan pajak terpisah, tidak perlu untuk melakukan penghapusan NPWP. Jadi nanti masing-masing akan memiliki NPWP, yaitu suami dan istri. Karena nanti kewajiban pajaknya akan terpisah. Seperti itu. Lalu kita lihat berikutnya adalah, nah ini tadi yang dimaksud dengan NPWP gabungan, yaitu wanita yang kawin nanti akan digabungkan dengan NPWP suaminya. Nah, yang berikutnya adalah anak di bawah umur. Bisa jadi kalau anak di bawah umur telah terlanjur memiliki NPWP, maka bisa juga diajukan penghapusan NPWP. Tapi saat ini di sistem IREK itu sudah tidak bisa lagi ya. Jadi otomatis sistem akan menolak manakala yang bermohon NPWP itu belum berusia 18 tahun ya, seperti itu. Kecuali misalkan usianya di bawah 18 tahun tapi yang bersangkutan sudah menikah, itu bisa. Berikutnya adalah warisan yang terbagi. Nah, ini tadi masih berhubungan dengan wajib pajak meninggal tadi ya. Nah, misalkan yang bersangkutan telah meninggal dunia, kemudian meninggalkan warisan, maka warisannya itu harus dibagi terlebih dahulu. Setelah terbagi, barulah bisa diajukan penghapusan NPWP oleh ahli warisnya. Kemudian adalah cabang tidak aktif. Ini maksudnya ketika misalkan cabangnya ya sudah ditutup, misalkan ya sudah tidak aktif lagi, maka bisa juga diajukan penghapusan NPWP cabang. Tapi ke depan sudah tidak akan ada lagi NPWP cabang, nanti semuanya akan menjadi NITCO ya saat Kortex berlaku. Nanti akan hanya ada NPWP pusat. Bagaimana prosedur untuk melakukan penghapusan NPWP? Yang pertama adalah kita harus mengajukan permohonan. Saat ini itu sudah tidak bisa lagi secara elektronik ya. Semuanya harus tertulis. Permohonan penghapusan NPWP itu sudah tidak bisa lagi secara elektronik di aplikasi IREK, tapi harus secara tertulis. Tertulis ini bisa melalui secara langsung kepada KPP tempat terdaftar, bisa pula melalui pos atau melalui jasa kirim lainnya. Kemudian dokumen pendukung. Dokumen pendukung untuk penghapusan NPWP itu tergantung dari alasan ya. Alasan yang disebutkan tadi. Alasan menghapuskan NPWP-nya apa? Misalkan kalau untuk yang katakanlah meninggal dunia, maka ahli warisnya ini harus melampirkan surat keterangan kematian. Seperti itu. Misalkan kalau penghasilannya itu sudah di bawah PTKP, maka yang bersangkutan harus melampirkan surat keterangan dari misalkan dari kelurahan bahwa penghasilannya itu di bawah PTKP. Nah, PTKP sekarang ini adalah untuk yang lajang sebesar 54 juta per tahun, atau kalau dirata-ratakan per bulan itu menjadi 4,5 juta per bulan. Artinya bahwa kalau penghasilannya di bawah 4,5 juta per bulan, maka bisa mengajukan penghapusan NPWP, dan dokumen pendukungnya adalah nanti surat keterangan bahwa penghasilannya itu di bawah 4,5 juta. Itu misalkan seperti itu ya. Untuk wanita kawin yang NPWP-nya gabung dengan suami, cukup melampirkan fotokopi kartu keluarga, fotokopi KTP masing-masing suami istri, dan fotokopi NPWP masing-masing suami istri. Nah, setelah dianggap lengkap, jadi bukti pendukungnya sudah ada, formulir permohonan sudah diisi. Oh ya, satu lagi, formulir permohonan ini akan kalian isi di KPP ya, atau kalau misalkan ingin mengirim lewat pos atau jasa pengiriman, bisa juga diunduh di www.pajak.go.id. Nanti saya lampirkan juga di deskripsi, silakan dicek linknya. Kalau sudah lengkap, silakan dibawa ke KPP terdaftar ataupun mengirimkan melalui pos atau jasa pengiriman. Bagi kalian yang melakukan permohonan secara langsung di KPP, nanti akan mendapatkan namanya BPS. Ya, BPS itu adalah bukti penerimaan surat. Nanti harus disimpan baik-baik, nanti akan jadi bukti bahwa kita sudah melakukan permohonan penghapusan NPWP. Kalau untuk yang mengirim lewat pos atau jasa pengiriman, maka bukti penerimaan suratnya adalah resi. Jadi nanti kita harus simpan bukti pengirimannya itu berupa resi. Ini kita harus simpan baik-baik sebagai bukti bahwa kita sudah mengajukan permohonan penghapusan NPWP. Nah, setelah lengkap, nanti KPP akan melakukan pemeriksaan. Kita akan diperiksa nanti sama auditor. Seperti diketahui bahwa pemeriksaan itu ada dua macam, yaitu pemeriksaan untuk menguji kepatuhan dan juga pemeriksaan untuk tujuan lain. Untuk NPWP ini akan dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain. Setelah
setelah KPP melakukan pemeriksaan, nanti akan ada timbul keputusan apakah menerima atau menolak. Ya, seperti itu ya. Di jangka waktunya itu adalah selama 6 bulan sejak tanggal BPS kita dan atau tanggal resi. Ketika misalkan lewat dari 6 bulan belum ada keputusan, maka dianggap dikabulkan. Ya, seperti itu ya. Jadi ini sebagai bentuk kepastian hukum bagi wajib pajak bahwa prosedurnya itu sudah pasti dalam jangka waktu 6 bulan. Ketika misalkan 6 bulan belum ada keputusan, maka akan dianggap dikabulkan. Itulah pentingnya menyimpan resi maupun BPS tadi. Ya, dalam rangka untuk berjaga-jaga, jangan sampai misalkan lewat dari 6 bulan belum ada keputusan, maka kita bisa mengklaim itu bahwa ya harusnya dikabulkan. Seperti itu. Persyaratan penghapusan NPWP lainnya itu harus tidak memiliki utang pajak. Ya, jadi kalau misalkan kalian memiliki utang pajak, maka harus diselesaikan dulu. Itu baru bisa mengajukan penghapusan NPWP. Kecuali ya, bagi wajib pajak yang meninggal. Ya, kalau meninggal dunia itu tidak harus melunasi utang pajaknya. Ya, bisa langsung menghapuskan NPWP-nya. Ya. Ataukah yang tidak mempunyai harta kekayaan. Misalkan kalian yang sudah tidak memiliki aset sama sekali, maka bisa juga langsung bermohon penghapusan tanpa harus menyelesaikan utang pajaknya. Tapi ini jarang ya. Jadi aset kita minimal HP lah, kita pasti memiliki aset ya. Kecuali memang tidak punya aset sama sekali, itu utang pajaknya bisa diabaikan. Kemudian wajib pajak bisa diproses penghapusan NPWP-nya kalau tidak sudah dilakukan tindakan perpajakan, utamanya tindakan hukum ya. Contohnya bukti permulaan atau penyidikan ya, penuntutan tindak pidana di bidang perpajakan. Untuk wajib pajak yang memiliki cabang usaha, syaratnya seluruh cabang harus dihapus terlebih dahulu, itu ya. Oke. Nah, kita lebih dalam lagi ke wanita kawin ya. Jadi ini karena banyak terjadi dan kurang dipahami oleh wajib pajak ya. Jadi sekali lagi ketika misalkan memilih untuk menggabungkan NPWP antara suami dan istri, dan itu memang normalnya seperti itu ya. Karena suami istri merupakan satu kesatuan ekonomis, maka NPWP istri itu harus dilakukan penghapusan. Seperti itu ya. Kecuali kalau wanita kawin tersebut memilih untuk dikenakan kewajiban secara terpisah, maka bisa saja NPWP-nya itu dipertahankan. Jadi harus memilih di antara dua hal tersebut, apakah digabungkan ataukah dipisah. Tapi jangan sampai kalian memilih NPWP-nya digabungkan, tapi NPWP yang lama tidak dihapus. Nanti akan menimbulkan permasalahan ya. Bagaimana dengan kewajiban pajak wanita kawin tersebut? Maka akan menggunakan NPWP suaminya. Nanti wanita kawin ini itu bisa mengajukan NPWP istri ke KPP terdaftar. Caranya lampirkan KK ya, kartu keluarga, terus KTP masing-masing ya, suami istri. Nanti akan ada formulir yang diisi. Setelah itu bisa jadi dalam sehari. Berikut ini contoh NPWP istri. Nanti di NPWP tersebut akan tertera nama suami garis miring nama istri dan menggunakan nomor NPWP suami. Keputusan penghapusan NPWP ini akan ada dua macam ya, apakah menerima atau menolak. Jadi kalau misalkan KPP menerima permohonan penghapusan, maka akan terbit surat keputusan penghapusan NPWP. Kalau tidak diterima atau misalkan ditolak, maka akan terbit surat keputusan penolakan penghapusan NPWP. Nanti akan ada kepastian hukumnya bagi si wajib pajaknya. Nah, bagi kalian yang misalkan sulit ya untuk mengajukan, sebagai alternatifnya kalian bisa mengajukan permohonan NPWP non efektif. Pertama-tama kalian harus cek dulu status NPWP kalian di IREK, apakah statusnya aktif atau non efektif. Ya, caranya masuk di IREK Pajak ID. Kemudian kita scroll ke bawah saja, di paling bawah itu ada menu cek NPWP, kita klik, lalu nanti kita pilih orang pribadi. Nah, di sini kita masukkan NIK dengan nomor KK, lalu masukkan kode captcha-nya seperti yang di sebelah ini, lalu klik cari. Nah, di sini akan tampil status NPWP-nya. Kalau misalnya NPWP-nya aktif, maka akan tertulis aktif seperti ini, yang lingkar merah. Kalau misalnya NPWP-nya non efektif, maka akan tertulis NE. Dalam hal sudah dicek di IREK, ternyata status kalian adalah non efektif, maka tidak perlu lagi bermohon
NPWP non efektif. Jadi dibiarkan saja, berarti status kalian sudah non efektif. Nah, apa itu non efektif? Yaitu status yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan atau objektif, namun belum dilakukan penghapusan NPWP. Wajib pajak ini tidak perlu atau tidak wajib untuk melaporkan SPT tahunan. Tetap aktif NPWP-nya, tapi dia bersifat non-efektif. Nah, bagaimana kalian yang mengecek IREK-nya ternyata NPWP-nya aktif dan kalian ingin menjadikan non-efektif, maka bisa melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama adalah penetapan wajib pajak non-efektif itu bisa dilakukan dalam dua cara. Yang pertama adalah secara jabatan oleh DJP, mirip kayak penghapusan tadi ya. Yang kedua melalui permohonan. Kita di sini akan fokus pada permohonan saja ya. Wajib pajak bisa melakukan permohonan non efektif dalam hal yang pertama, orang pribadi penghasilan di bawah PTKP. Jadi kalau penghasilan di bawah PTKP seperti yang di pertanyaan komentar tadi, maka sangat boleh untuk mengajukan permohonan non efektif. Yang kedua, OP tidak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Jadi misalkan kalau ada orang pribadi yang tadinya melakukan usaha atau pekerjaan bebas, misalkan sebagai dokter ataukah atlet atau artis, terus karena sesuatu dan lain hal sudah tidak berusaha lagi atau tidak lagi melakukan pekerjaan bebas, bisa mengajukan NPWP non efektif. Yang berikutnya adalah bikin NPWP hanya sebagai syarat administratif. Ya, contohnya misalkan kalian yang membuat NPWP hanya untuk syarat melamar pekerjaan ataukah sebagai syarat untuk membuka rekening. Bisa juga mengajukan permohonan wajib pajak non efektif. Yang berikutnya adalah tidak memenuhi persyaratan subjektif. Nah, ini misalkan kalau wajib pajaknya sudah meninggal, artinya subjektifnya itu sudah terpenuhi ya, maka bisa diajukan permohonan penghapusan. Nah, selama mengajukan permohonan penghapusan itu, maka akan dinonefektifkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara permohonannya? Jadi permohonannya ini bisa dilakukan secara aturan ya, bisa elektronik dan tertulis. Tapi saat ini elektronik sudah tidak bisa lagi ya. Ini karena ada peralihan menuju ke Cortex. Jadi di aplikasi IREK itu meskipun menunya ada, tapi saat ini sudah tidak digunakan lagi ya untuk secara elektronik. Nah, sebagai gantinya kalian harus mengajukan permohonan non efektif itu secara tertulis, baik melalui langsung ke KPP ya, maupun melalui pos atau jasa pengiriman lainnya. Ya, formulirnya seperti ini ya. Nanti kalian akan mengisi formulir, setelah itu ditandatangani, diisi dan tandatangani, lalu jangan lupa juga ada surat pernyataan nanti, surat pernyataan yang ditandatangani bermaterai 10.000. Nah, di sini bagi kalian yang orang pribadi cukup mengisi yang bagian atas saja ya. Adapun kalau yang di bawah ini kalau untuk badan. Formulir ini bisa kalian dapatkan di kantor pajak dalam hal bermohon non efektif secara langsung ke KPP, atau juga bisa kalian unduh di link deskripsi dalam hal ingin mengajukan permohonan melalui pos ataukah jasa pengiriman lainnya. Kalau kalian misalkan mengajukan ke KPP, maka kalian akan mendapatkan BPS atau bukti penerimaan surat. Nah, itu harus dipegang dan disimpan baik-baik karena sebagai bukti kita mengajukan permohonan NE. Bagi kalian yang melakukan permohonan melalui pos misalkan ya atau jasa pengiriman, bukti pengiriman berupa resi itu harus disimpan baik-baik. Itu sebagai ganti dari BPS. Bagaimana prosedur penetapan NE ini? Yang pertama, tentu saja permohonan kita harus lengkap ya, bisa diterima oleh KPP, baik melalui secara langsung di loket TPT maupun melalui jasa pengiriman. Yang kedua, akan dilakukan penelitian. Nah, inilah bedanya dengan penghapusan NPWP tadi. Kalau penghapusan NPWP tadi itu harus dilakukan pemeriksaan oleh auditor. Jadi kalian nanti akan diaudit ya secara detail mengenai alasan penghapusan NPWP. Nah, adapun untuk NE itu cukup dilakukan penelitian di kantor oleh petugas pajak. Jadi tidak akan melakukan pemeriksaan. Ya, karena pemeriksaan ini lumayan berat ya. Setelah diteliti ternyata memenuhi syarat, nanti akan terbit keputusan. Kalau keputusan ini menerima, maka akan terbit keputusan menerima permohonan. Jadi kita akan ditetapkan sebagai wajib pajak NE. Kalau misalkan ditolak, nanti akan terbit surat penolakan.
Nah, prosedurnya adalah 5 hari kerja, ya. Jadi ini salah satu keunggulan WPE non efektif ini dibandingkan dengan penghapusan, ya. Penghapusan tadi ya prosesnya sampai dengan 6 bulan maksimal, ya. Sementara untuk NE itu hanya 5 hari kerja. Jadi lebih worth it sebenarnya kalau mengajukan NPP NE. Ya, karena ya, yang pertama adalah tadi alasannya lumayan ringan, kemudian prosesnya juga bisa lebih cepat, kemudian tidak sampai ke pemeriksaan atau audit, itu hanya sampai ke penelitian di petugas pajak di kantor. Nanti keputusannya itu akan menerima atau menolak. Jadi kalau misalkan permohonan kita diterima, maka akan terbit surat pemberitahuan penetapan wajib pajak non efektif. Seperti itu, nanti akan dikirimkan melalui email ataukah melalui pos atau langsung. Jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan yang tadi, apakah bisa dihapus NPP-nya dengan kondisi pekerja lepas dan penghasilan PTKP? Jawabannya adalah tidak bisa. Sebagai gantinya, bisa mengajukan permohonan non-efektif. Ya, sekian dulu dari saya. Jangan lupa dukung terus channel Keluar Pajak untuk terus memberikan edukasi kepada masyarakat dan wajib pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.